Malam itu, Pak Darto hanya ingin pulang. Tapi kuburan ini tidak ingin dia pergi. Dan malam itu adalah malam terakhirnya sebagai manusia. Udara malam di TPU Jeruk Purut terasa dingin dan basah. Embusan angin membuat daun-daun kering berputar di jalan setapak. Pak Darto, penjaga pemakaman berusia hampir 60 tahun, berjalan perlahan sambil menggenggam senter kecil. Kahat kuning dari senter menari di atas rerumputan liar dan nisan-nisan miring jam di pergelangan. Tangannya menunjukkan pukul 1:15. Sudah lewat tengah malam. Ini waktu di mana suara-suara aneh biasanya mulai muncul. Pak Darto berhenti sejenak, menyalakan rokok kretek. Asap tipis mengepul dari mulutnya. Ia menatap ke arah deretan makam tua yang hampir tenggelam oleh akar-akar. Pohon jeruk purut besar berdiri di tengah area. Ranting-rantingnya bergerak pelan, seperti lengan yang berusaha meraih sesuatu. Tiba-tiba, dari keyohan, terdengar bunyi berderit. Suara berat seperti kayu tua yang ditekan perlahan. Pak Darto menoleh cepat ke arah pos jaga. Kosong, tak ada apa-apa. Mungkin tikus, gumamnya. Meski dalam hatinya tidak yakin. Ia melanjutkan langkah, berusaha mengabaikan rasa dingin yang kini merayap ke punggungnya. Setiap beberapa meter, ia menyorotkan senter ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang yang menyelinap masuk atau sesuatu yang lebih buruk. Senter di tangannya tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Sejenak sebelum menyala kembali dengan redup. Pak Darto mengetuk badan senter, berusaha menstabilkan cahaya. Tangannya gemetar sedikit. Saat melewati makam tua di bawah pohon jeruk purut, hidungnya mencium bau anyir. Bau seperti darah bercampur tanah basah. Ia berhenti, menahan napas. Bau itu terlalu kuat untuk diabaikan. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan panjang bergerak di antara nisan. Sosok berjubah lusuh berjalan pelan membelakangi cahaya bulan. Ia tidak berani menatap langsung. Ia berpura-pura tidak melihat. Pak Darto mempercepat langkah. Semakin dekat ke pos jaga, semakin kencang degup jantungnya. Tapi saat sampai di depan pos, langkahnya terhenti. Pintu pos yang tadi ia kunci rapat, kini terbuka sedikit. Bergoyang pelan. Berdecit tiap kali tertiup angin. Pak Darto berdiri mematung. Dari dalam, terdengar bisikan-bisikan pelan. Bukan satu suara, tapi banyak. Seperti sekelompok orang berbicara dalam bahasa asing. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menendang pintu. Dengenset, pintu terbuka lebar, membanting ke dinding. Kosong, hanya ada radio tua di meja, memutar suara statis bercampur potongan siaran doa Latin yang terdengar terbalik. Bau anyir semakin kuat di dalam ruangan kecil itu. Pak Darto melangkah masuk dengan hoti-hoti. Ia mematikan radio, lalu mengunci pintu ropit-ropit dari dalam. Ia tahu, apapun yang mengintai di luar sana, belum selesai dengannya malam ini. Jeruk purut belum tidur, dan ia tidak yakin bisa melewati malam ini sendirian. Pak Darto tidak tidur malam itu. Ia duduk di kursi kayu lapuk di dalam pos, mengamat jendela kecil yang menghadap ke area makam. Rokok di tangannya sudah mati, namun ia tetap menggenggamnya, seolah benda itu bisa memberinya rasa aman. Di luar, angin masih bertiup. Ranting pohon menggetuk-getak atap pos, menciptakan suara ketukan yang berulang pukul 3 dini hari. Biasanya, pada jam segini, suasana sudah mulai tenang. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tidak mau membiarkannya beristirahat. Pak Darto berdiri. Ia merasa harus berkeliling lagi, membuktikan pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanya ketakutan kosong. Ia mengambil senter, memeriksa baterai, lalu membuka pintu pos perlahan. Angin dingin langsung menerpa wajahnya. Ia berjalan cepat ke arah barat TPU, menuju area yang lebih jarang dilewati orang. Tempat itu terkenal angker, bahkan di siang hari. Banyak makam tua, nisan-nisan retak, dan pohon-pohon besar yang menutupi cahaya bulan. Beberapa langkah masuk ke area itu, Pak Darto berhenti. Ada sesuatu yang aneh. Sebuah makam baru Tenania Mesih, basah. Nisan batu berdiri tegak di atasnya. Tampak lebih bersih dibanding makam lain di sekitarnya. Tapi tidak ada nama, tidak ada tanggal lahir atau wafat. Hanya batu polos dengan sedikit lumut di pinggirannya. Pak Darto mendekat. Senter menyorot langsung ke nisan itu. Cahaya kuningnya membuat bayangan makam tampak memanjang di tanah. Ia jongkok, memperhatikan lebih dekat. Tidak ada tanda-tanda baru-baru ini ada penguburan. Tidak ada papan kayu sementara. Tidak ada bekas tahlilan. Tidak ada bunga tabur
hanya gundukan tanah dan nisan kosong. Dada Pak Darto terasa berat. Ia tahu betul jadwal pemakaman di TPU ini. Tidak ada laporan pemakaman malam ini. Tidak ada berita keluarga baru yang datang. Terlebih, siapa yang tega mengubur orang tengah malam seperti ini? Angin kembali berhembus. Kali ini, Pak Darto mendengar sesuatu. Seperti suara tanah digali dari bawah. Pelan, berirama. Seolah-olah sesuatu mencoba keluar dari dalam makam itu. Pak Darto berdiri cepat. Senter di tangannya bergetar. Ia melangkah mundur tanpa mengalihkan pandangan dari makam baru itu. Tanah di puncak gundukan bergerak sedikit, seperti berdenyut. Pak Darto menahan napas. Seluruh tubuhnya kaku. Suara lain muncul, seperti bisikan, sangat dekat. Seakan-akan ada seseorang membisikkan namanya tepat di telinganya. Darto. Pak Darto membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa, hanya nisan-nisan tua berdiri membisu dalam kegelapan. Ia mundur perlahan. Secit. Langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya menarik-narik kakinya. Sampai di batas jalan setapak, ia menoleh sekali lagi ke arah makam baru itu. Nisan kosong itu tampak sedikit berubah, seperti ada bayangan gelap berdiri di belakangnya, mengawasinya. Pak Darto tidak berani memeriksa lebih jauh. Ia berbalik dan berjalan cepat kembali ke pos jaga, tanpa menoleh ke belakang. Malam ini, TPU Jeruk Purut baru saja menambahkan satu makam, dan Pak Darto tahu apapun yang dikuburkan di situ bukan manusia biasa. Pak Darto mengunci pintu pos jaga rapat-rapat. Ia menurunkan tirai kecil di jendela, berharap bisa memutus pandangan dari makam baru itu, tapi rusa was-was tetap menghantui. Ia duduk di kursinya, memeluk tubuh sendiri. Senter dan radio diletakkan di meja. Sesekali, matanya melirik ke arah pintu, memastikan masih terkunci. Lalu, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki, pelan, berat, menyusuri jalanan kerikil di depan pos. Pak Darto menahan napas. Ia tahu tidak ada siapapun di area ini malam-malam begini. TPU sudah ditutup sejak sore. Tidak ada keluarga yang datang malam hari. Dan kalaupun ada, tidak mungkin ada yang berjalan santai seperti itu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Pak Darto meraih senter. Ia berdiri perlahan, jantung berdetak keras. Ia mendekati pintu, mendekatkan telinga, sunyi, tidak ada suara. Ia mengintip dari celah jendela, kosong. Tiba-tiba terdengar ketukan keras. 3 kali. Pak Darto hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya menegang. Ruangan terasa lebih sempit, udara lebih dingin. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini di jendela samping, Pak Darto menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan. Tidak ada siluet. Hanya jendela kotor dan gelap. Ia berusaha menenangkan diri, mengatur napas. Ia tahu kalau kehilangan kendali, rasa takut akan membuatnya lebih lemah. Radio di meja tiba-tiba menyala sendiri. Suara berisik bercampur gumaman keras memenuhi ruangan. Pak Darto bergegas mematikan radio. Tangannya gemetar saat memutar tombolnya. Begitu radio mati, ruangan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Pak Darto mencoba berpikir logis. Mungkin ada kabel putus. Mungkin radio tua itu korslet karena lembab. Ia berusaha mengabaikan ketukan tadi, langkah kaki tadi. Namun, saat ia kembali duduk, suara lain muncul. Suara tarikan napas panjang, dalam, berat, bukan dari luar, dari dalam pos. Pak Darto membalikkan tubuh dengan cepat, mengarahkan senter ke seluruh sudut ruangan. Kosong. Namun suara nafas itu tetap terdengar. Semakin dekat, seolah-olah ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Pak Darto berbalik. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia merasakan sesuatu. Ada hawa dingin yang aneh, seperti dikelilingi kabut tipis. Bulir-bulir keringat dingin mulai bermunculan di pelipisnya. Ia ingin keluar dari pos, tapi kakinya terasa berat. Tubuhnya seperti dipaku ke lantai. Suara langkah kaki terdengar lagi, tapi kali ini suara itu ada di dalam pos. Melangkah perlahan di lantai kayu. Pak Darto mengarahkan senter ke sekeliling. Cahayanya gemetar mengikuti gerakan tangannya. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di sudut matanya. Ia menoleh, tapi terlambat. Pintu pos jaga terbanting sendiri. Keras, Pak Darto tersentak. Ia tahu, malam ini bukan hanya sekedar suara-suara. Ada sesuatu di sini. Dan apapun itu, tidak ingin ia bertahan sampai pagi.
Pak Darto berdiri terpaku di tengah pos. Nafasnya memburu. Ia memegangi senter dengan kedua tangan, berusaha mengendalikan gemetar di tubuhnya. Pintu pos jaga yang tadi terbanting kini berayun perlahan. Engsel tuanya berdecit dengan suara panjang yang mengiris telinga. Pak Darto mendekat perlahan. Ia ingin menutup pintu itu rapat-rapat, mengunci kembali semua gangguan di luar. Tapi sebelum ia menyentuh gagangnya, udara di sekitarnya berubah, dingin, lembab, seperti berjalan masuk ke ruang bawah tanah. Ia menarik tangan kembali secara refleks. Dari luar, terdengar suara langkah kaki. Tapi bukan hanya satu, banyak. Seperti ada sekelompok orang berjalan mengelilingi pos. Pak Darto menahan napas. Matanya menatap keluar lewat celah pintu. Bayangan-bayangan samar bergerak di antara nisan. Bentuk mereka tidak jelas, seperti kabut hitam yang mengalir di atas tanah. Tiba-tiba, sebuah batu kecil dilempar ke dalam pos. Batu itu memantul di lantai kayu dan berhenti di dekat kakinya. Pak Darto mundur, membentur meja di belakangnya. Senter hampir jatuh dari tangannya. Lalu, terdengar suara lain. Suara perempuan menangis, pelan, melengking, mengiris suasana malam. Pak Darto memejamkan mata sejenak. Ia tahu cerita tentang jeruk purut. Cerita tentang hantu pastor tanpa kepala. Tapi suara ini bukan suara pastor. Ini suara perempuan muda. Tangis itu semakin keras, seolah-olah perempuan itu berdiri tepat di luar pintu. Pak Darto ingin berteriak, ingin memanggil bantuan, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Senter di tangannya mulai berkedip lagi. Cahaya bergoyang-goyang, menciptakan bayangan aneh di dinding pos. Dalam kerlipan cahaya itu, Pak Darto melihat sesuatu. Di pojok ruangan, berdiri sosok hitam, tinggi, jubahnya compang-camping, tidak memiliki wajah, hanya kehampaan. Pak Darto mundur, punggungnya menempel ke dinding. Sosok itu tidak bergerak, tapi hawa dinginnya memenuhi seluruh ruangan. Senter akhirnya mati total. Ruangan gelap gulita, tangis perempuan berhenti, berganti dengan suara napas berat di telinga kanan Pak Darto. Dekat, sangat dekat. Ia menoleh dengan cepat, tapi tidak melihat apapun. Namun, kulitnya merinding. Ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat dengannya. Pak Darto meraba meja mencari radio. Ia menyalakannya, berharap suara dari radio bisa mengusir ketegangan. Tapi yang keluar dari radio bukan musik atau siaran berita, melainkan suara doa Latin dinyanyikan dalam nada yang salah. Terbalik, seperti seseorang mengutuk. Pak Darto membanting radio ke lantai. Radio itu pecah, tapi suaranya terus bergaung. Sosok di pojok mulai bergerak. Langkahnya lambat, menyeret jubah kotor di lantai kayu. Pak Darto tidak berpikir panjang. Ia berlari keluar dari pos jaga, menerobos kegelapan tanpa senter. Di luar, bayangan-bayangan itu mengikut, melangkah perlahan, membentuk lingkaran. Malam itu, Pak Darto sadar, di jeruk purut, jika kau membangunkan mereka, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Pak Darto berlari sekuat tenaga, menerobos kegelapan tanpa arah. Kakinya menendang batu dan akar pohon, tapi ia tidak peduli. Yang penting, menjauh dari pos jaga, menjauh dari sosok itu. Namun, TPU Jeruk Purut bukan tempat yang mudah untuk kabur. Deretan makam tua dan pohon besar membuatnya kehilangan orientasi. Lampu-lampu jalan kecil di sudut makam mati total. Senter di sakunya sudah tidak berfungsi. Dunia di sekitarnya hanya dipenuhi bayangan hitam dan suara desiran angin. Langkah Pak Darto melambat saat ia mencapai area kosong di tengah TPU. Tanpa sadar, ia kembali ke dekat pohon jeruk purut besar. Pohon itu tampak lebih mengerikan malam ini. Ranting-rantingnya menjulur ke segala arah, seperti tangan raksasa yang ingin merenggut siapa saja yang mendekat. Pak Darto berdiri terengah-engah, mencoba mendengar apapun, sunyi. Lalu, dari belakangnya, terdengar suara gemerisik dedaunan. Pak Darto menoleh cepat. Di bawah pohon jeruk purut, berdiri sosok itu. Sekarang ia melihat lebih jelas. Sosok tinggi berjubah hitam lusuh, tidak berkepala. Tangannya menggenggam sesuatu, seperti buku tua. Pak Darto menelan ludah. Ia sadar, ini bukan sekadar bayangan, ini nyata. Pastor tanpa kepala, cerita yang selama ini hanya dianggap mitos, berdiri beberapa meter di depannya. Tubuh Pak Darto membeku. Ia ingin berlari, tapi kakinya berat, seolah tanah menahan setiap gerakannya. Pastor itu melangkah maju. Langkahnya lambat, berat,
seperti menyeret dunia lain bersamanya. Udara di sekitar Pak Darto menjadi lebih dingin, hampir membekukan paru-paru Yunia. Satu langkah lagi, Pak Darto mundur. Selangkah, pastor itu berhenti. Kepalanya yang tidak ada itu seakan menatap Pak Darto. Meskipun tidak bermata, Pak Darto bisa merasakan pandangan itu. Tajam, memaku. Sebuah suara muncul, bukan dari mulut, tapi langsung dari dalam kepala Pak Darto. "Kenapa kau ganggu tidurku?" Suara itu dalam, berat, bergema di dalam pikirannya. Pak Darto memejamkan mata. Ia mencoba mengucapkan doa, tapi lidahnya keluh. Tidak ada kata yang keluar. Pastor itu mengangkat tangan. Udara di sekitar bergetar. Tiba-tiba, nisan-nisan di sekitar mereka bergeser sendiri. Batu nisan bergerak, seperti dihantam dari dalam tanah. Pak Darto akhirnya berhasil memaksa kakinya bergerak. Ia mundur pelan, tidak berani membalikan badan. Satu kesalahan saja, dan ia tahu makhluk itu akan menyerang. Saat ia melangkah menjauh, sesuatu mencengkram pergelangan kakinya. Pak Darto menjerit pelan. Ia menunduk. Tangan manusia keluar dari dalam tanah. Tangan itu kotor, penuh tanah basah, mencengkram kuat. Pak Darto berusaha melepaskan diri. Ia menginjak tangan itu sekuat tenaga, berhasil melepaskan cengkeraman, lalu berlari tersiok-siok. Dari belakang, ia mendengar suara berbisik. "Bukan hanya aku." Pak Darto tidak berani menoleh. Ia tahu malam ini TPU Jeruk Purut bukan hanya dihuni oleh satu arwah. Ada lebih banyak, dan semua sudah terbangun. Pak Darto berlari tanpa arah, berusaha keluar dari TPU Jeruk Purut secepat mungkin. Kakinya sakit, nafasnya memburu, tapi ketakutannya jauh lebih besar dari rasa lelah. Di belakang, suara-suara aneh mengejarnya. Langkah kaki tanpa wujud, bisikan yang memenuhi udara, tawa kecil perempuan. Ia memaksa tubuhnya bergerak lebih cepat. Gerbang utama TPU harusnya tidak jauh lagi, sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Namun malam ini, TPU seperti berubah bentuk. Setiap jalan yang ia kenal terasa berbeda. Lorong-lorong makam memanjang tanpa akhir. Pohon-pohon bergeser seakan menutup jalan. Pak Darto berhenti sejenak, mencoba mencari arah. Tapi semuanya tampak sama, gelap, sunyi, mencekik. Ia memilih jalur setapak kecil di samping deretan makam tua. Batu-batu nisan yang retak tampak seperti menonton langkahnya. Tiba tanah di depannya amblas. Pak Darto hampir jatuh ke dalam lubang kecil yang terbuka. Ia mundur cepat. Di dalam lubang itu terlihat sebuah peti mati kayu tua. Peti itu terbuka sedikit. Dari celah sempitnya ada tangan lain merangkak keluar, bergerak perlahan ke arah permukaan. Pak Darto tidak berani melihat lebih lama. Ia membelok, mencari jalur lain. Namun dimanapun ia berlari, suara langkah kaki itu mengikuti. Kadang di kanan, kadang sangat dekat. Di belakangnya, ia berbelok cepat di antara dua pohon besar. Baru saja ia melangkah beberapa meter, jalanan di depannya kabut tebal. Kabut itu bukan kabut biasa, berwarna kelabu gelap, berputar perlahan. Seolah hidup, Pak Darto ragu sejenak, tapi tidak ada pilihan lain. Ia menerobos kabut itu. Suasana di dalam kabut lebih aneh lagi. Suara sekitarnya teredam. Nafasnya sendiri terdengar jauh. Ia merasa berjalan dalam lingkaran. Setiap kali maju beberapa langkah, ia kembali ke tempat yang sama. Di tengah kabut itu, muncul bayangan seorang perempuan berpakaian putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Pak Darto menghentikan langkah. Ia tahu apa itu. Tonyak Street, tentang hantu wanita di TPU ini. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Meskipun wajahnya tertutup rambut, Pak Darto bisa merasakan tatapannya, tajam, mematikan. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Pak Darto. Lalu kabut bergulung cepat, membentuk pusaran. Angin berputar liar. Pak Darto merasa tubuhnya didorong mundur. Ia jatuh terjerembab ke tanah keras. Lututnya tergores batu. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar dari kabut. Begitu melewati kabut, ia kembali bisa melihat makom-makom dengan jelas. Gerbang TPU tampak samar di kejauhan, tapi berdiri di depan gerbang itu, sosok tinggi, berjubah hitam, pastor tanpa kepala, menunggu. Pak Darto menahan teriakannya. Ia tahu, kemanapun ia bergerak, malam ini Jeruk Purut tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pak Darto berdiri kaku. Di depannya, hanya beberapa meter dari gerbang keluar, sosok pastor tanpa kepala itu masih menunggu. Tidak bergerak, tidak bergeming.
Pak Darto melirik ke kiri dan kanan, mencari celah, mencari jalan kabur. Tidak ada. Setiap sudut dipenuhi bayangan samar, bayangan yang tidak pernah berhenti bergerak, mengintai, mengepung dengan napas tercekat. Pak Darto mencoba mundur perlahan, tapi setiap langkah ke belakang terasa sia-sia. Suasana di sekelilingnya mulai berubah. Warna langit malam semakin gelap, jauh lebih hitam daripada biasanya. Udara menjadi berat, seolah dipenuhi debu tak kasat mata. Pak Darto sadar, ia tidak lagi berada di dunia normal. Ia sudah menyeberang ke dunia mereka. Tanpa sadar, ia menginjak sesuatu. Tanah di bawah kakinya tidak lagi padat, seperti lumpur. Seperti tenggen-tenggen kecil, menarik telapak kakinya masuk ke dalam. Pak Darto berjuang mengangkat kakinya, berusaha melangkah. Tapi semakin kuat ia menarik diri, semakin kuat pula tarikan dari bawah. Tiba-tiba, di sudut matanya, ia melihat makam agung mulai berubah bentuk. Nisan-nisan itu menjadi bengkok. Nama-nama di batu mulai kabur, meleleh seperti lilin panas. Pak Darto terengah-engah. Setiap langkah terasa seperti berlari dalam mimpi buruk. Lambat, berat, mustahil. Dari keyohan, suara lonceng kecil terdengar. Bunyinya aneh, tidak teratur. Seperti panggilan, bayangan pastor tanpa kepala itu mulai melangkah perlahan ke arahnya. Pak Darto memaksa tubuhnya untuk berlari. Meskipun lumpur membelit sepatunya, ia berteriak dalam hati, memohon agar bisa lolos, meski hanya beberapa meter lagi. Namun dunia di sekitarnya terus berubah. Pohon-pohon bergerak, akarnya melilit di tanah seperti ular. Makam-makam pecah terbuka, memperlihatkan peti mati yang kosong. Seakan menawarkan tempat untuknya, angin berhembus kencang, membawa suara-suara bisikan. Bergabunglah, sudah waktunya. Tidak ada jalan pulang. Pak Darto menutup telinganya, berusaha mengusir suara-suara itu. Tapi bisikan itu tidak berasal dari luar. Mereka sudah masuk ke pikirannya. Senter di sakunya, yang sejak tadi mati, tiba-tiba menyala sebentar. Cahayanya menyorotkan sosok perempuan berbaju putih dari belakang sebuah nisan. Perempuan itu tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Terlalu salah. Pak Darto membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga. Akhirnya ia berhasil keluar dari lumpur itu, tapi kakinya berat. Jalannya tidak lagi lurus. Gerbang TPU tampak lebih jauh dari sebelumnya. Setiap kali ia berlari, tanah di bawahnya berubah, seperti lorong tanpa akhir. Pak Darto sadar satu hal. Malam ini, ia bukan hanya tersesat, ia telah masuk ke wilayah mereka. Dan mereka tidak berniat melepaskannya kembali ke dunia manusia. Pak Darto terus berlari, meskipun tubuhnya hampir ambruk. Pikirannya kacau. Dunia di sekitarnya seperti tidak mau memberinya jalan keluar. Setiap langkah terasa sia-sia. Sudut terasa sama. Makam, batu, kabut. Sampai akhirnya, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah makam tua, lebih besar dari yang lain. Nisannya retak, ditutupi lumut, tapi tetap berdiri kokoh di tengga-tengga tanah kosong. Di atas makam itu, ada sesuatu. Sebuah lilin kecil menyala sendiri. Pak Darto terpaku. Kenapa ada lilin di tempat ini? Siapa yang menyalakannya? Dari makam itu terdengar suara pelan, berat, serak ke sini. Pak Darto menelan ludah. Ia tahu ini tidak wajar. Tapi suara itu, ada sesuatu di dalam nada bicaranya yang membuat Pak Darto tidak bisa mengabaikan. Kesini, kau aman di sini. Suara itu lebih jelas, lebih mendesak. Pak Darto melangkah pelan, mendekati makam tua itu. Kakinya bergerak sendiri, melawan nalarnya yang berteriak untuk pergi. Saat ia semakin dekat, ia melihat ukiran di batu nisan. Itu, nama dan tanggal sudah pudar, hampir tidak terbaca. Tapi ada satu bagian yang jelas, tidak diterima. Pak Darto mengernyit. Apa maksudnya? Tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergoyang. Tanah itu pecah sedikit, seperti ada sesuatu yang bergerak. Di bawahnya, Pak Darto mundur, ketakutan. Namun suara itu kembali, lebih keras. Jangan lari. Mereka tidak bisa masuk ke sini. Hanya aku. Pak Darto memutar tubuhnya. Di belakang, bayangan-bayangan hitam mulai mendekat lagi. Pastor tanpa kepala, perempuan berbaju putih, dan banyak sosok lain kabur, bergetar seperti asap. Mereka semua bergerak bersamaan, mengurung. Pilihan Pak Darto tinggal dua. Tetap di sini atau berlari ke makam itu dengan sisa keberaniannya.
Pak Darto memilih masuk ke dalam area makam tua itu. Begitu ia melangkah ke tanah di sekitar makam, sesuatu aneh terjadi. Semua suara mendadak hilang. Bayangan-bayangan itu berhenti, seolah ada batas yang tidak bisa mereka lewati. Pak Darto terengah-engah. Ia berdiri di depan makam, merasa sedikit lebih aman. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Dari dalam makam terdengar suara retakan kayu. Suara sesuatu yang mendorong-dorong dari dalam. Pak Darto menunduk. Tanah di bawahnya mulai membentuk retakan kecil. Dan dari celah itu, sebuah tangan pucat merayap keluar. Tangan itu berbeda dari yang lain. Tidak membusuk, tidak kotor, tapi jari-jarinya panjang. Kukunya tajam, dan kulitnya seperti lilin. Suara itu kembali, lebih dekat. "Aku sudah menunggumu." Pak Darto mundur beberapa langkah. Tapi, tanah di sekeliling makam mulai bergetar. Batu-batu nisan kecil pecah satu persatu. Dari dalam tanah, bukan hanya satu tangan, ada lebih banyak. Semua siap menyeret Pak Darto ke dalam dunia mereka. Tangan-tangan dari dalam tanah terus keluar, merangkak ke permukaan. Pak Darto menahan napas, mundur semakin jauh dari makam tua itu. Tapi tanah di sekitarnya bergolak seperti laut badai. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada tempat aman lagi. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara baru. Lebih dalam, lebih mengancam. "Kau ingin hidup?" Pak Darto menoleh cepat, mencari sumber suara. Dari balik makam, muncul sosok tinggi berkerudung hitam. Wajahnya tidak terlihat, tertutup bayangan. Tapi suara itu bergema jelas di kepala Pak Darto. "Kau bisa pergi, tapi ada syarat." Pak Darto membeku. Pikirannya berteriak menolak, tapi tubuhnya tetap diam, seolah hipnotis oleh suara itu. Sosok berkerudung mendekat perlahan. "Satu malam ini, satu tugas." Pak Darto mencoba bersuara, tapi tenggorokannya kering. "Apa tugasnya?" Akhirnya ia berbisik. Sosok itu tertawa pendek. Suara tawanya terdengar seperti batu digerus logam. "Kau harus pilih satu. Bawa satu jiwa lagi ke tempat ini, atau kau sendiri yang tinggal selamanya." Pak Darto menggeleng lemah. Tidak mungkin membawa orang lain, mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya. Itu harga untuk pulang, bisik sosok itu. "Kalau tidak, lihatlah." Pak Darto dipaksa melihat sekeliling. Bayangan-bayangan hitam makin mendekat. Pastor tanpa kepala berdiri tak jauh. Perempuan berbaju putih perlahan tersenyum mengerikan. Mereka semua menunggu Minong Gusot. Pak Darto menyerah. Sosok berkerudung mengulurkan tangan. Tangan itu hitam, kurus, tapi tampak kuat. Di telapak tangannya ada sesuatu. Sebuah benda kecil. Cincin besi berwarna hitam legam. "Ambil ini, tandai orang itu, maka kau bebas." Pak Darto menatap cincin itu. Begitu sederhana, tapi terasa berat seperti menanggung ribuan nyawa. Ia berpikir keras. Siapa yang bisa ia korbankan? Rekan kerja, orang asing? Pak Darto sadar kalau ia mengambil cincin itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi kalau tidak, dari dalam makam, tangan-tangan itu sudah hampir mencapai kakinya. Udara makin dingin, tanah di bawahnya mulai retak semakin lebar. Pak Darto tahu waktunya hampir habis. Pilihan ada di tangannya, bertahan dengan harga darah, atau tenggelam selamanya di dunia para arwah. Tangan sosok berkerudung tetap terulur. "Sabar menunggu, cepat, atau kami yang memilihkan untukmu." Pak Darto mengepalkan tangannya keras. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Ia mengulurkan tangan. Pak Darto meraih cincin hitam itu dengan tangan gemetar. Begitu cincin itu menyentuh kulitnya, hawa dingin langsung merambat ke seluruh tubuh. Sosok berkerudung tertawa pelan. "Bagus, sekarang tandai." Pak Darto menatap cincin itu. Bentuknya sederhana, tapi terasa berat, seperti membawa dosa. "Satu sentuhan, cukup," kata suara itu lagi. "Sentuh orang itu sebelum matahari terbit." Pak Darto sadar, waktunya tidak banyak. Kalau gagal, ia akan menjadi bagian dari tempat terkutuk ini. Suasana TPU berubah perlahan. Kabut menipis, bayangan-bayangan menghilang. Pak Darto mendapati dirinya kembali berdiri di jalan setapak biasa. Gerbang TPU terlihat jelas. Kali ini, gerbang itu benar-benar ada. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju gerbang. Saat melewati gerbang, Pak Darto menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, tidak ada bayangan, tidak ada pastor tanpa kepala, tidak ada perempuan berbaju putih.
Semua seperti mimpi buruk yang lenyap, tapi cincin di tangannya masih ada. Berat, nyata. Pak Darto keluar ke jalanan sepi. Jam tangannya menunjukkan jam 2:30. Dini hari, matahari akan terbit sekitar 3 jam lagi. Ia harus bertindak cepat. Tapi siapa? Ia berjalan cepat menuju pos keamanan TPU. Mungkin satpam, mungkin penjaga malam. Siapa saja. Di kejauhan, ia melihat Pak Kumis, satpam TPU yang sudah tua, duduk setengah tertidur di dalam pos. Pak Darto berhenti. Hatinya menolak. Pak Kumis orang baik, selalu memberinya kopi saat lembur. Sering mengingatkan untuk istirahat. Pak Darto mengepalkan tangan. Bisa saja memilih orang lain. Orang yang siapa saja yang lewat. Tapi malam ini, jalanan kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada pejalan kaki. Pilihan itu terasa makin sempit. Pak Kumis membuka mata perlahan, menyadari kehadiran Pak Darto. Loh, Pak Darto, masih di sini? Udah, malam banget. Suara Pak Kumis terdengar ramah. Biasa saja. Pak Darto mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku. Ia melangkah pelan, mendekati pos. Cincin di tangan kirinya terasa semakin berat, seolah memaksa satu sentian. Satu korban. Pak Kumis berdiri, membenarkan topinya. Kenapa, Pak? Ada yang salah? Pak Darto menatapnya. Di dalam pikirannya, ribuan suara berbisik, sentuh dia, tandai dia, selamatkan dirimu. Pak Darto mengangkat tangan perlahan. Jaraknya tinggal 1 langkah. Pak Kumis tersenyum ramah, tidak sadar apa yang terjadi. Di saat itu, Pak Darto mendengar suara lain. Suara yang berbeda, pelan, penuh rasa bersalah. Kalau kau mulai, tidak akan ada jalan kembali. Pak Darto membeku. Cincin itu bergetar di telapak tangannya. Pilihan ada di depan mata. Sekali lagi, ia harus memutuskan, mengkhianati atau dihancurkan. Pak Darto berdiri kaku. Tangannya terangkat setengah jalan. Cincin hitam itu dingin di kulitnya. Pak Kumis tersenyum. Tidak tahu apa yang sedang dipertaruhkan. Pak Darto, ada yang bisa saya bantu? Suara ramah itu menusuk ke hati Pak Darto. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Dalam pikirannya, suara-suara kembali menggema. Sentuh dia sekarang, atau kau akan binasa. Pak Darto menggigit bibir. Napasnya berat. Ia ingat semua kebaikan Pak Kumis. Ingat bagaimana Pak Kumis sering membantunya saat kelelahan. Ingat bagaimana satpam tua itu bahkan pernah membelikan makan malam saat Pak Darto lupa membawa bekal. Apakah ia benar-benar tega mengorbankan orang ini? Cincin di tangannya berdenyut. Getaran halus itu seperti jarum yang menusuk telapak tangannya. Pak Darto melirik ke jam tangan. Pukul 02,5. Waktu terus bergerak. Ia mencoba mencari akal. Mungkin ia bisa menunggu orang lain lewat. Mungkin bisa kabur, tapi jalanan tetap kosong. Malam itu terlalu sunyi, seolah dunia sengaja dikosongkan untuk memaksanya memilih. Pak Kumis berjalan mendekat, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Pak Darto, mukanya pucat banget. Mau saya bikinkan teh hangat? Pak Darto mundur setengah langkah. Tangannya gemetar semakin hebat. Aku tidak bisa, bisik Pak Darto pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa melakukan ini. Tapi suara lain, lebih dingin, membisik di telinganya. Kalau bukan dia, maka kau sendiri yang akan mereka ambil. Kau akan mati perlahan, terserit dalam tanah selamanya. Pak Darto menutup matanya sejenak. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat bayunggen Todi, melihat tenggon-tenggon yang berusaha menariknya ke dunia kematian. Kalau gagal, semua itu akan menjemputnya kembali. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar suara mesin motor. Pak Darto membuka mata. Sebuah motor butut mendekat. Seorang pemuda ojek online berhenti di depan TPU. Pak Darto melihat harapan. Mungkin dia bisa. Pak Kumis melangkah ke arah motor itu, hendak menyapa. Pak Darto mengepalkan tangan. Kesempatan. Ia bisa berpindah target. Bukan Pak Kumis, Pak. Darto berbalik cepat, berjalan cepat menuju pemuda itu. Sambil menahan napas, ia bersiap. Satu sentuhan, satu korban. Hatinya memberontak, tapi ketakutan lebih kuat saat ia mendekati pemuda itu. Cincin di tangannya berdenyut keras, seolah mengerti bahwa target baru telah dipilih. Pak Darto mengulurkan tangan. Tinggal satu sentuhan, satu langkah terakhir menuju pengkhianatan. Pak Darto mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada ribuan tangan yang menariknya mundur.
memohon agar ia berhenti. Pemuda ojek online itu sibuk menurunkan helm dari jok motornya. Tidak sadar kalau maut sudah mendekat. Pak Darto mengulurkan tangan. Cincin hitam itu bergetar keras, seperti hidup. Tinggal satu sentuhan, tinggal satu dosa. Pak Darto menggertakkan giginya. Tubuhnya bergerak seperti mesin. Tidak ada ruang lagi untuk keraguan. Dalam satu gerakan cepat, tangannya menyentuh lengan pemuda itu. Sepersekian detik, tidak lebih, tapi dunia langsung berubah. Pemuda itu membeku, kepalanya menoleh perlahan ke arah Pak Darto. Matanya kosong, wajahnya pucat. Dari kulit pemuda itu merambat noda hitam kecil, seperti tinta bocor di kertas putih. Pak Darto mundur, napasnya terhenti. "Ah, ada apa, Pak?" Suara pemuda itu gemetar. Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya menatap kengerian yang baru saja ia ciptakan. Tiba-tiba, lampu jalanan di sekitar mereka padam satu persatu. Suara angin berputar keras. Kabut tebal turun, mengelilingi TPU. Pak Kumis yang ada di pos keamanan berteriak panik. "Pak Darto, ada apa ini?" Pak Darto tidak bisa menjawab. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi bayangan dan bisikan. Sosok-sosok itu kembali. Pastor tanpa kepala, perempuan berbaju putih, siluet hitam lainnya. Mereka tidak mendekati Pak Darto. Mereka mengelilingi pemuda ojek online itu. Pak Darto sadar, mereka tidak datang untuk dirinya. Mereka datang untuk korban baru. Pemuda itu mencoba kabur, menyalakan motornya. Tapi mesinnya mati, total. Berulang kali ia menekan starter, berteriak panik. Pak Darto menunduk, tidak sanggup melihat. Suara seretan rantai menggema. Jeritan memecah malam. Dalam sekejap, pemuda itu diseret masuk ke dalam kabut. Suaranya memudar perlahan, sampai hilang sama sekali. Pak Darto berdiri diam. Tubuhnya gemetar, matanya basah. Ia tahu, ia sudah melakukan dosa besar. Tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, di telapak tangannya, cincin hitam itu retak perlahan. Retaken, kecil memanjang, lalu pecah menjadi debu. Tugas selesai. Sosok berkerudung hitam muncul lagi di tengah kabut. Ia mengangguk perlahan. "Kau selamat untuk sekarang." Pak Darto jatuh berlutut, menghela napas berat. Tapi dalam dirinya, rasa bersalah itu tidak hilang. Rasa bersalah itu justru menanamkan sesuatu yang lebih gelap. Ia sadar, harga untuk bertahan hidup lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Dan malam itu baru saja dimulai. Pak Darto pulang ke rumah dengan tubuh lemas. Setiap langkah terasa berat. Kakinya seperti tertahan oleh beban tak kasat mata. Begitu sampai di depan pintu rumah, ia berhenti. Memandang gagang pintu seperti memandang jerat. Ada dorongan untuk kabur, tapi kemana? Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Suara engsel berdecit panjang, menambah ketegangan. Rumah itu gelap dan sunyi. Tak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri. Pak Darto menyalakan lampu. Cahaya redup mengisi ruang tamu. Semuanya tampak biasa. Tapi ia tahu, ada yang berbeda. Sesuatu mengikutinya pulang. Pak Darto berjalan menuju kamar. Mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia membuka pintu kamar dan langsung duduk di ranjang. Kepalanya menunduk. Kedua tangannya menutupi wajah. Dalam hening, ia mendengar sesuatu. Ketukan pelan di jendela. Pak Darto mendongak cepat. Tidak ada apa-apa. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela, lalu mengintip keluar. Gelap, kosong. Hanya bayangan samar pohon di luar rumah. Ia kembali ke ranjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya bayangan, mungkin hanya ketakutan yang berlebihan. Tapi saat ia duduk, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam lemari. Pak Darto menahan napas. Bulu kuduknya meremang, seluruh tubuhnya menegang. Perlahan, ia melangkah ke arah lemari. Tengen gemetar saat memegang gagang pintu. Lemari, 1, 2, 3. Ia membuka lemari dengan cepat. Kosong. Tidak ada apa-apa, hanya pakaian yang bergelantungan. Tidak ada sosok hitam, tidak ada bayangan. Pak Darto menutup pintu lemari dengan keras, berusaha mengusir rasa takut saat berbelik. Ia melihatnya di cermin meja rias. Ada bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Pak Darto membeku. Bayangan itu tinggi, kurus, dan kepalanya tertunduk. Pundaknya bergunjang perlahan, seolah tertawa tanpa suara. Pak Darto tidak berani menoleh. Ia hanya menatap cermin. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah Pak Darto.
lalu menempelkan sesuatu di dada cermin, sebuah tanda, lingkaran hitam, simbol yang sama dengan cincin terkutuk itu. Pak Darto mundur perlahan, lalu berlari keluar kamar. Napasnya memburu, dadanya sesak saat melewati ruang tamu. Ia melihat sesuatu lagi. Foto keluarganya di dinding kini berubah. Semua wajah di foto itu menjadi buram. Hanya matanya yang terlihat. Semua mata itu menatap tajam ke arahnya. Pak Darto menjerit dan merobek foto itu dari dinding. Ia berlari keluar rumah ke jalan gelap. Udara malam menghantam wajahnya. Tapi di luar, dunia tidak terasa lebih aman. Bayangan itu ada di mana-mana, di balik tiang listrik. Disadit geng mengikuti setiap gerakannya. Pak Darto sadar, ia memang selamat, tapi tidak bebas. Kutukan itu telah menempel padanya. Pak Darto tidak lagi pulang ke rumah. Sejak malam itu, ia menggelandang di jalanan, tidur di bangku taman, di emperan toko yang tutup, di mana saja asal jauh dari rumah. Tapi bayangan itu tetap mengikuti di setiap sudut mata, di setiap pantulan kaca, dalam setiap napas. Pak Darto semakin kurus, bajunya lusuh, matanya cekung, merah karena kurang tidur. Orang yang mengenalnya mulai menghindar. Pak Darto bukan lagi petugas pemakaman yang ramah. Kini ia seperti orang gila, berbisik sendiri, tertawa tiba-tiba, berteriak tanpa alasan. Suatu sore, saat berjongkok di pinggir jalan, seorang anak kecil lewat sambil menunjuk. "Bu, itu orang gila!" Pak Darto menunduk. Dunia serasa menertawakannya. Ia pernah punya harga diri, pernah dihormati. Sekarang, ia bahkan tidak berani melihat bayangannya sendiri. Suatu malam, saat berteduh di bawah jembatan, Pak Darto mendengar suara itu lagi. Suara sosok berkerudung. "Lari tidak akan menyelamatkanmu." Pak Darto menutup telinganya, meringkuk seperti anak kecil. "Aku sudah menepati janji. Kau masih hidup, tapi hidupmu kini milikku." Pak Darto berteriak sekaris-karis nia, membuat orang-orang yang lewat menatap jijik. Mereka mempercepat langkah, tidak ada yang mau mendekat. Pak Darto akhirnya berdiri, berjalan tanpa arah. Langkahnya goyah. Ia melewati etalase toko elektronik. Dalam pantulan kaca, ia melihat dirinya sendiri, bukan dirinya yang dulu, bukan wajah yang dikenalnya. Kulit pucat, mata cekung gelap, mulut bergumam tanpa henti. Dan di belakang pantulan itu, bayangan sosok berkerudung selalu ada, menempel seperti parasit. Pak Darto menghantamkan tangannya ke kaca. Kaca retak, alarm berbunyi, orang-orang berteriak, polisi datang. Pak Darto dibekuk, diborgol, dibawa ke kantor. Di ruang interogasi, ia hanya menunduk. Seorang polisi muda mencoba berbicara. "Pak, kenapa hancurkan toko? Mau lapor apa?" Pak Darto hanya tertawa kecil, tertawa yang dingin, tertawa yang bukan miliknya. Polisi itu saling pandang dengan rekannya. Mereka setengah kasihan, setengah takut. Akhirnya, Pak Darto dibebaskan keesokan paginya. Tidak ada yang mau repot membawa kasus kecil seperti itu ke pengadilan. Dia dilepas, kembali ke jalanan, kembali ke hidup tanpa harapan. Pak Darto sadar, ia kehilangan segalanya. Pekerjaan, teman, harga diri. Yang tersisa hanya kutukan yang terus mengikuti. Tidak pernah jauh, tidak pernah pergi. Dan di dalam hatinya, perlahan, sesuatu yang lebih gelap mulai tumbuh, sesuatu yang menggerogoti sisa kemanusiaannya. Pak Darto duduk di bawah jembatan, matanya kosong. Hujan deras mengguyur tubuhnya, tapi ia tidak bergerak. Dalam pikirannya hanya satu hal, mengakhiri semuanya. Tak ada lagi gunanya bertahan, tak ada lagi harapan. Tiba-tiba, dari balik tirai hujan, sosok berkerudung itu muncul. Pelan, tenang, seolah tidak tersentuh oleh air hujan. Sosok itu berhenti di hadapan Pak Darto, tanpa suara, tanpa ekspresi. Pak Darto mendongak, menatap mata hitam di balik tudung. "Aku mau mengakhiri ini," kata Pak Darto serak. Sosok itu menunduk, seolah mengangguk. Tiba-tiba, di tangannya muncul sesuatu. Sebuah pisau kecil, berkilat dingin. Pak Darto menatapnya tanpa emosi, tanpa kata. Sosok itu meletakkan pisau di depan kaki Pak Darto, lalu melangkah mundur, masuk ke dalam kabut hujan. Pak Darto mengambil pisau itu, memutarnya di tangan, merasa dinginnya menusuk kulit. Dalam hati, ia bersiap satu tusukan. Semua selesai, ia menempelkan mata pisau itu ke dadanya.
Namun sebelum ia sempat menusuk, terdengar suara baru. "Lakukan, Pak. Lepaskan tubuhmu untukku." Pak Darto membeku. Suara itu bukan milik sosok berkerudung. Itu suara dirinya sendiri. Pak Darto mendongak. Dan saat itu, ia melihat bayangannya sendiri. Tersenyum sinis di genangan air hujan. Wajahnya di pantulan itu bukan lagi wajah manusia. Kulitnya menghitam, matanya merah darah. Sadar sepenuhnya, Pak Darto akhirnya mengerti. Sosok berkerudung itu bukan mengutuknya. Mereka hanya menunjukkan kebenaran bahwa sejak malam ia menyentuh korban di TPU, dirinya lah yang berubah. Bukan dunia luar yang menghantuinya. Kutukan itu bukan makhluk lain. Kutukan itu tumbuh di dalam dirinya. Pak Darto sudah menjadi bagian dari mereka. Ia bukan lagi korban, ia adalah penerus terkutuk berikutnya. Pak Darto menjatuhkan pisau itu. Ia tertawa kecil, tawa yang dingin dan kosong. Hujan berhenti, langit malam terbuka, menampilkan bulan pucat dari keyohan. Langkah kaki terdengar, seseorang berjalan melintasi jembatan. Seorang wanita muda, pulang larut malam. Pak Darto berdiri, kepalanya menunduk, tangannya bergetar. Tapi bukan karena ketakutan, karena lapar. Lapar akan jiwa baru, ia melangkah mendekat. Langkah demi langkah, malam itu Pak Darto tidak lagi berlari. Ia tidak lagi menolak. Ia menerima, menjadi bagian dari kegelapan. Dan di tempat lain, di TPU Jeruk Purut, sebuah makam tua terbuka perlahan. Senyum tak berkepala muncul di antara kabut. Sang pastor menunggu penerusnya kembali.